Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Udah hari Senin lagi, di minggu yang baru kita akan ngobrolin tentang beberapa hal yang buat pasar ini kemarin rada bikin kita takut atau mungkin panik. Karena ya bisa dibilang pasarnya rada koreksi gitu kan, turun lumayan dalam juga kalau untuk beberapa orang yang mungkin baru masuk. Tapi kalau misalkan kita melihat ke masa depannya, dalam artian bukan yang jauh-jauh ya, tapi yang dalam beberapa bulan ke depan, kayak bulan depan, September nanti ada apa, dan Oktober dan berikutnya ada apa, itu kita nanti akan bahas. Jadi kalau misalkan kalian udah lihat judulnya, thumbnailnya ini kan semua tentang kalender ya, kalender kripto. Bukan kayak per harinya itu ada apa aja, tapi lebih ke seperti hal-hal apa sih yang akan datang, sentimen apa sih yang akan datang yang bisa kita perhatikan biar nanti kita nggak kaget. Dan ada beberapa langkah keamanan yang menurut kami itu perlu dipersiapkan biar kita nanti nggak panik dan nggak stres karena mikirin aset kita misalkan nyangkut atau gimana. Jadi kalau kalian mau tahu itu semua, kalian harus tonton sampai akhir biar informasinya ini bisa bermanfaat untuk masing-masing dari kita sebagai investor. Oke, let's go. Baik guys, jadi untuk yang pertama-tama saya pengen terima kasih dulu aja sih untuk kemarin ya. Selama minggu kemarin ada beberapa acara konferensi, ada beberapa acara events juga yang ada di T-Hub, ada di Coinvest Asia 2022, ada di beberapa tempat lain juga kayak di Canggu, di Ubud, dan beberapa teman-teman yang kemarin sempat juga ketemu dan sempat approach kita di selama event itu. Terima kasih banyak untuk dukungan kalian semua, karena ternyata banyak banget audiens RR yang kemarin juga pada datang ke sana, teman-teman yang juga anggota RR yang banyak udah sering bersama kita sejak awal channel YouTube sampai di website, sampai ada membership juga. Jadi kami benar-benar terima kasih untuk support dan dukungannya, karena kalau tanpa kalian juga kami nggak bisa tumbuh sebagai komunitas yang luar biasa besar. Jadi kita benar-benar semakin kuat karena kalian, dan semoga dengan adanya kemarin konferensi dan beberapa hal lain, kalian bisa jadi lebih dekat dengan kami dan dengan tim-tim kami yang kemarin juga datang di sana. Oke, kalau misalkan nanti mau ngobrol lebih lanjut bisa langsung ke Discord kami, ada linknya di deskripsi di bawah ini. Tapi untuk sekarang yang pertama kita mau ngelihat dari sisi Fed Jerome Powell, yang pasti sudah banyak dari beberapa influencer atau beberapa media sosial yang kalian follow juga udah bahas. Jadi kita nggak bakal banyak bahas di sininya karena pasti udah ke cover juga. Tapi setidaknya secara inti garis besarnya tuh kondisi pasar setelah si Powell itu muncul kemarin di Jackson Hole Summit, itu akhirnya bilang akan terus menaikkan suku bunga. Nah dari sana kemudian akhirnya pasar bereaksi secara negatif. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, ini sudah kami sebutkan sebelum pertemuannya di hari Senin minggu lalu, itu kami menyebutkan bahwa Jackson Hole ini akan terjadi. Dan kalau misalkan apapun yang si Fed Jerome Powell ini katakan, biasanya akan memberikan dampak entah itu positif atau negatif, tergantung dari gimana pasar melihat sentimennya. Nah si Bitcoin sendiri kemudian jatuh seperti yang kalian bisa lihat, baca di republikrupiah.com ya, ini beritanya udah ada, itu sampai jatuh mendekati $20.000 setelah pertemuan itu. Dan saat penulisan ini kan udah beberapa hari yang sebelumnya sih, waktu itu di 20.300-an. Tapi kalau kalian nonton ini untuk hari Senin malam mungkin udah berbeda lagi harganya, entah mungkin lebih rendah atau udah rada pulih dikit agak naik kan. Nah kalau misalkan kita ngelihat ya dari hasilnya, ini kan ada videonya langsung dari Yahoo Finance. Kalau nonton bisa ada di YouTube tentang pembicaraannya dia di Jackson Hole Summit. Tapi kita nggak bakal nonton itu dan nggak bakal bahas satu persatu. Cuman gara-gara dari hasil pertemuan itu, akhirnya kalau kita ngelihat di CME Group, ini ada beberapa alat untuk melihat kayak probabilitas terkait suku bunganya itu bakal dinaikin berapa rates-nya, itu benar-benar langsung targetnya naik gitu kan. Yang kelihatan setelah pertemuan itu, gara-gara dibilang ya udah untuk memberantas inflasi, mau nggak mau kita harus naikin suku bunga lebih tinggi lagi. Nah terus dari situ akhirnya orang-orang kemudian jadi merasa oke lah, suku bunga bakal naik lebih agresif lagi, artinya likuiditas makin mengering. Jadi kita mungkin ada beberapa yang berpikir kita perlu amanin dulu aset-asetnya sebelum jatuh makin dalam. Akhirnya gara-gara sentimen negatif ikut, efek domino seperti biasa, akhirnya pasar koreksi. Nah kalau misalkan kita lihat ya, tapi satu hal yang ada di videonya yang mungkin gak banyak orang omongin, yaitu adalah si Fed tidak akan mengambil tindakan sebelum mereka melihat bukti dalam bentuk data. Data apa sih yang mereka pengen? Kan mereka sedang memberantas inflasi. Artinya kalau data angka inflasinya itu menurun, itulah data yang akan mereka gunakan untuk kemudian bisa memberikan sebuah keputusan yang lebih lembut gitu kan, daripada agresif. Artinya apa? Artinya kalau kita ngelihat indeks angka CPI yang biasanya dilacak untuk inflasi di Amerika Serikat, kalau misalkan ya satu bulan misalkan September ini nanti keluar itu menurun, itu pertanda bagus. Tapi biasanya satu data tuh nggak cukup, biasanya butuh lebih banyak data. Jadi mungkin kalau 2 bulan CPI angka inflasinya tuh menurun, mungkin dari sana baru kita bisa melihat tindakan yang lebih
tidak agresif dari si Fed, karena mereka mendasarkan itu berdasarkan datanya. Kurang lebih itu sih yang kemarin disebutin, yang mungkin nggak banyak orang omongin terkait si Fed di videonya Jackson Hole Summit. Nah, tapi kalau misalkan ya kita melihat schedule-nya, jadwalnya itu nanti yang CPI angka berikutnya untuk kita tahu apakah turun apa enggak, itu di September 13. Itu untuk inflasi bulan Agustus ini. Nah, jadi kalau kita ingat ya, September 13 itu ada apa lagi sih di alam kripto? Ada jadwal kalender apa lagi sih di September 13? Itu adalah minggu-minggu awal September, di mana the merge untuk mainnet Ethereum itu kemungkinan besar akan terjadi. Karena bukan tanggal yang persis sih, tapi ada tanggal September 6 yang untuk mempersiapkan Bellatrix-nya, fasenya. Terus ada yang bagian mendekati ke tanggal 13-nya ini, untuk yang fase keduanya terakhir. Kalau misalkan kalian mau tahu lebih lanjut, ada video yang sudah kami buat juga khusus tentang the merge. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, secara kalender ini kayak timingnya entah kenapa rada nyampur gitu ya, antara si CPI-nya keluar dengan si the merge-nya Ethereum. Dan kalau misalkan kita lihat apakah the merge-nya memang udah siap untuk masuk ke mainnet, ternyata ada beberapa FUD yang beredar. Ada beberapa hal yang sentimennya rada buruk. Sebenarnya kalau dibilang FUD sih juga enggak. Kan FUD itu biasanya berniat secara buruk untuk ngasih tahu bahwa proyek ini bakal gagal karena ada beberapa kabar yang tidak pasti, ada beberapa keraguan yang bikin orang-orang takut istilahnya. Tapi kalau ini bukan FUD sih sebenarnya. Ini memang fakta. Fakta langsung dari salah satu developernya Ethereum yang inti, yang bilang kalau ternyata ada bug yang kemudian tapi udah diselesain, udah ada fixnya untuk bugnya itu. Nah, tapi terus dia cuma mau tahu aja nanti dari si Peter ini kan, gimana kalau ternyata bugnya udah diselesain, tapi ternyata itu bukan bugnya. Gimana kalau ternyata kita bakal membuka kaleng yang isinya ada banyak cacing, istilahnya kayak kelihatannya oke, tapi ternyata pas dibuka ada banyak bug-bug lain yang mungkin bukan itu kesalahannya. Nah, itu ada beberapa hal yang kemudian bikin orang jadi rada ragu, kayak waduh, the merge nanti delay lagi nih. Kayak udah kebiasaan banget dari dulu selalu delay. Ya kalau misalkan ini memang bisa dibilang delay karena mereka udah ngasih tanggal gitu kan. Kalau ternyata diundur ya memang delay. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya kan mereka nggak pernah ngasih tanggal. Jadi memang bukan delay, cuman memang ya lebih lama daripada antisipasi orang yang dari dulu selalu nungguin. Jadi mulai ada beberapa sentimen bahwa waduh, ini the merge gimana nih. Jadi kayak rada ada dua sisi ya. Ini jadi 4 deh gara-gara 2 tangan saya. Maksudnya ada dua sisi. Dari sisinya yang orang itu bullish untuk the merge karena bagus untuk proyeksi ekonominya, untuk peralihan transisinya, sentimennya. Ini kan bener-bener belum pernah dilakukan sebelumnya. Tapi ada sisi yang kayak waduh, kalau the merge gagal gimana dong, malah bearish, atau malah orang-orang nanti buy the rumor, sell the news, pas bener-bener kejadian dijual semua, terus jadi koreksi. Nah, ditambah sama CPI, angka inflasi tadi di minggu yang samaan awal-awal September, kita jadi nggak tahu kan, ini apakah campuran yang merupakan bagus atau enggak. Kita nggak pernah tahu karena datanya belum muncul. Kita nggak tahu nanti di masa depan kayak gimana. Nah, tapi kalau misalkan kita ngelihat ada FUD lain, ada juga di Reddit kemarin ada hubungannya dengan Hetzner, salah satu penyedia platform cloud computing, yang mana ada yang nanya gitu kan, boleh nggak sih kita menjalankan node komputer untuk blockchain kripto? Terus ternyata jawabannya dari dukungan mereka itu sebenarnya berusaha untuk bilang bahwa sebaiknya tidak, apalagi untuk kripto. Jadi kalau misalkan kita ngelihat kripto gitu kan, ada Ethereum, ada altcoins lain juga yang membutuhkan penyedia platform untuk cloud ini. Jadi akhirnya mulai tambah sentimen yang buruk lagi, negatif. Cuman ya kalau dilihat ya, kenapa kok nggak dari kemarin-kemarin gitu kan, hal-hal pertanyaan-pertanyaan terkait ini itu muncul. Kenapa munculnya biasanya selalu pas mau ada kejadian tertentu nih. Biasanya udah semakin mendekati hari H, baru udah keluar banyak banget FUD-nya. Entah ada orang yang bilang kayak ngapain pindah ke proof of stake, nggak penting, bla bla bla, kenapa nggak dipikirkan matang. Padahal pemikiran matangnya sudah selama bertahun-tahun, sejak 2015. Terus ada beberapa hal lain yang baru muncul mendekati hari H. Biasalah kalau misalkan kalian pentas atau nyiapin acara tertentu kan kadang gitu ya. Mendekati hari H-nya baru bener-bener banyak masalah keluar, muncul, yang bikin kita rada ragu, takut, atau panik. Kalau menurut saya sih lebih baik semua ini diambil dengan kalau dalam bahasa Inggris tuh with a grain of salt. Jadi kayak jangan terlalu dianggap serius atau masuk ke dalam hati. Kita cuma ngelihat aja kalau ada risiko-risiko itu apa langkah-langkah persiapannya.
Nah, nanti kita akan bagikan nih langkah persiapannya apa. Kita bisa lihat contohnya pertama dari si Coinbase. Si Coinbase ini ya, itu kan bilang bahwa dia akan mempersiapkan diri untuk the merge. Coinbase itu barengan sama Binance, itu merupakan dua exchange yang tier 1 kan. Levelnya benar-benar besar. Dan kalau bisa dibilang misalkan mereka mempersiapkan sesuatu untuk the merge, artinya kita harus perhatian. Karena kemungkinan besar dengan exchange sebesar mereka melakukan ini, ada kemungkinan exchange yang lebih kecil juga akan melakukan hal yang serupa. Nah, di sini di blog yang mereka bagikan ini di blog.coinbase, ini kemarin kan dibagiinnya di Twitter juga. Kalau mau baca di blognya lebih detail lagi tulisannya, tapi di Twitternya pun udah ada tulisannya di sini bahwa untuk para pengguna wallet gitu kan, untuk Coinbase, untuk saldo-saldo yang terkait dengan ETH dan ERC20. Jadi semua token yang ada di jaringan Ethereum yang berbasis ERC20 juga. Jadi termasuk dengan NFT dan DeFi, posisi-posisi mereka di jaringan Ethereum itu akan mengalami dampak. Meskipun di sini dibilang ya di Twitternya minimal gitu kan dampaknya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat ke yang Binance, itu di Binance-nya bahkan sampai ada notice-nya untuk pengumuman terkait Ethereum The Merge. Dan yang dibilang di sini adalah ada beberapa jam dan hari yang pasti gitu kan. Dimana ini tanggal 25-an gitu kan, Agustus. Itu pengumumannya sih. Oke, saya salah baca. Itu pengumumannya. Tapi yang sebenarnya untuk terjadi terkait mergingnya itu dari tanggal 10 Septembernya sampai ke tanggal 20 Septembernya dengan beberapa estimasi yang mereka kasih gitu kan. Estimasinya di antara ya 15-an Septemberan gitu kan. Ada beberapa jam yang mereka bagikan di sini. Jadi kalau misalkan kita mau siap-siap, itu ada beberapa deposit dan withdrawals. Jadi kalau misalkan kalian mau masukin duit, mau setor, atau mau narik aset yang terkait dengan ETH atau token ERC20 lain, jadi itu bisa kayak Uni, Maker, dan semacamnya lah. Pokoknya apapun yang ada di jaringan Ethereum yang ERC20, itu harus berhati-hati karena mereka akan memiliki technical requirement bisa dibilangnya yang terjadi di Binance. Artinya ada beberapa skenario yang kita nggak tahu nanti the merge itu sukses atau tidak. Apakah akan memecah jadi fork atau tidak. Dan Binance memberikan skenario A, skenario B, dan skenario lain untuk perdagangan spot, margin, perdagangan futures. Itu semua mereka kasih tahu jauh-jauh hari. Dan biasanya ya, kalian tahu kalau misalkan ada kondisi pasar yang abnormal gitu, memang kadang exchange itu antara maintenance atau kayak perlu mendukung itu. Jadi kita nggak bisa nyetor, nggak bisa narik. Nah, ini masih untung dikasih tahu dulu jauh-jauh hari. Tapi kalau misalkan nggak dikasih tahu, biasanya kan ada ya exchange yang kalau misalkan pasar lagi naik maintenance, pasar lagi turun maintenance. Nah kadang itu kan bikin kesel kan. Akhirnya kita mau melakukan transaksi juga nggak bisa. Nah menurut kami persiapannya adalah kalian harus siap-siap misalkan kalian punya aset-aset tertentu kayak ETH, ERC20 atau apa. Kalau misalkan kalian mau melakukan penjualan gitu kan, atau misalkan kalian mau nambah tumpukan atau gimana, mungkin lebih baik kita menghindari aktivitas tersebut selama tanggal-tanggal ini. Karena banyak ketidakpastian yang bikin mungkin kalau misalkan kita masih pemula, itu perlu hati-hati. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan kalau misalkan kita punya stablecoin, contohnya ya misalkan kayak USDC, ini kan ada blockchain yang didukung nih sama USDC sendiri, ada di bloknya Circle si penerbitnya. Itu ada yang native USDC-nya, itu ada kayak di blockchain Algorand, Avalanche, Flow, Hedera, Solana, Stellar, Tron. Dan ini semua kita bisa pindahin stablecoins kita ke jaringan tersebut selama Ethereum melakukan transisinya. Karena kita nggak mau apapun yang terjadi dengan Ethereum berdampak pada aset kita kan. Nah itu mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk keamanan tertentu. Karena kalau misalkan ya kita udah ada rencana nih, misalkan mau rencana, wah nanti the merge siapa tahu bakal ngepump. Terus kita mau ngejual ETH atau token ERC20 lain di sana saat the merge. Nah takutnya kalau kita pakai exchange yang terpusat tertentu, takutnya kalau mereka pas lagi maintenance atau lagi membatasi penarikan atau setoran, takutnya kita jadi nggak bisa melakukan transaksi itu. Akhirnya ketinggalan momennya. Nah terus gimana tuh kalau misalkan kita pindahin ke yang desentral, kita pindah ke dompet sendiri. Itu memang lebih aman. Kayak kita pindah ke MetaMask, itu lebih aman karena kita bisa tetap menjalankannya itu. Cuman tetap aja kalau misalkan DeFi atau DEX tempat kita mau transaksi kayak Uniswap atau apa,
misalkan mengalami masalah gara-gara jaringan Ethereum masih melakukan transisi the merge, akhirnya kita nggak bisa melakukan transaksi itu juga dong. Nah, ada beberapa sumber kayak Coinbiro yang memberikan saran, mungkin lebih baik ya kita pindahin dulu ke blockchain-blockchain lain yang native gitu kan, untuk aset-aset yang termasuk tadi. Tapi kalau misalkan mau pindahin sekarang di saat masa-masa lagi rada bearish, kadang biaya gasnya lebih murah untuk Ethereum. Tapi kalau kita nunggu untuk pindahnya pas masih masa volatil, entah apa yang terjadi dengan Ethereum nanti, terus jaringannya jadi peak gitu kan aktivitasnya, biaya gasnya nanti jadi mahal banget. Antara kita panik, bingung, biaya gasnya mahal, nggak tahu harus kemana, kita jadi nggak siap kan. Nah, menurut kami sebaiknya sebelum kita masuk ke masa-masa penuh ketidakpastian di bulan September itu, sebaiknya kita siapkan dulu. Kita mau apa sih? Aset kita mau dijual atau mau di-keep? Aset kita mau ditransfer atau mau dibiarin di jaringan itu? Apakah kita mau cash in, mau TP profit sekarang, atau kita nggak peduli karena tumpukan kita untuk tabungan bertahun-tahun ke masa depan? Entah untuk tabungan rumah, mobil, pensiun, atau apa. Atau mungkin kita lebih percaya dengan beberapa exchange lokal yang sudah terregulasi gitu kan, yang punya beberapa jaminan asuransi yang bisa kita pertanggungkan bahwa oke, ini lebih aman. Atau kita mungkin tetap pengen di centralized exchange, mungkin kita pikir ya udahlah nggak apa-apa, nggak bisa withdraw, nggak bisa apa. Atau mungkin kita punya beberapa exchange yang kita percaya masih bisa kita pakai untuk transaksi. Nah, itu semua harus dipertimbangkan. Kita mau ngapain keputusannya untuk ke depan, karena semua hal ini akan terjadi, tapi dampaknya pun masih belum pasti. Kita pun juga nggak tahu kan the merge apakah bakal bikin bullish harganya ngepump, atau malah sebaliknya gara-gara kebanyakan orang mikir begitu terus ternyata kadang pasar mengejutkan kita, jadi kita nggak tahu. Nah, kalau misalkan kita punya ya, mungkin sebaiknya kita pindahin ke exchange tertentu yang kita percayai, aset-aset tertentu yang kita lebih merasa percaya aja sih. Tapi kalau misalkan kita memang tetap pengen megang keys kita sendiri, kunci kita ada di dompet non-kustodian, itu juga nggak masalah. Apalagi kalau kayak di cold wallet, kayak Ledger gitu, wah sudah nggak masalah gitu kan. Nah, cuman ya memang apapun yang terjadi, kita sebaiknya jangan selalu terbawa emosi. Apalagi langsung percaya dengan beberapa sumber yang bilang, waduh ada hal ini nih, ini akan terjadi, lakukan ini, bla 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 bla. Atau kayak misalkan ada yang bilang the merge itu bullish atau the merge itu bearish, karena kita pun nggak tahu ya nanti ke depannya gimana. Hanya data yang bisa berbicara, dan nanti kalau udah lewat bulan Oktober November baru kita bisa ngelihat kembali ke bulan Septembernya. Ternyata seperti itu. Kurang lebih itu guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Kami hanya ingin membagikan kalian beberapa hal kalender ke masa depannya, apa yang bisa diperhatikan, apakah ada beberapa volatilitas yang mana bisa kita lihat sepertinya akan ada gitu kan. Dan kalau misalkan ke Coinbiro di Twitternya pun juga kita ngelihat di Eropa ada krisis yang udah sering banget kami bahas. Kami udah punya 2 atau 3 video kalau nggak salah tentang krisis energi di Eropa gara-gara konflik dengan Rusia Ukraina yang memotong jalur untuk pasokan energinya. Artinya di beberapa negara Eropa pun mengalami ini, dan itu gila sih harganya. Coba deh kalian lihat chart ini, harga listrik tuh mahal banget. Dan kalau kita ngelihat di beberapa negara dan beberapa kota itu sampai bener-bener berusaha untuk menghemat energinya, sampai warga negaranya itu disuruh menghemat. Untuk di UK pun tambah parah lagi, di Inggrisnya gitu kan, sampai tagihan listrik energi itu meningkat 80% di bulan Oktober gara-gara ada regulator yang mengumumkan penaikannya itu. Jadi ada banyak banget hal yang bikin kita geleng-geleng kepala sih, kayak inflasi juga di banyak negara tuh sampai 2 digit. Polandia 15,6, Rusia pun tinggi, Romania, Hungary. Ini banyak juga yang di Eropa, kayak di Spanyol pun ini sampai 10,8, dan mereka sampai ada hukum kemarin saya baru baca. Nah, dia itu parlemennya yang di Spanyol sampai membatasi AC, penggunaan AC, entah itu untuk menghangatkan atau untuk mendinginkan. Gara-gara ya musim dingin yang akan datang gitu kan. Dan akhirnya mulai mencari sumber energi, sumber listrik yang kotor. Tapi kalau misalkan butuh, kadang kan orang berpikir etisnya kita jangan pakai energi kotor. Tapi milih mana? Pakai energi kotor atau nggak ada energi sama sekali? Biasanya jadi lebih milih yang kotor. Jadi kayak ada banyak permasalahan yang kita sendiri mungkin belum begitu merasakan, karena ini ada, ya kita di tempat yang tropis,
Kita nggak bakal merasakan musim dingin yang bener-bener dingin kayak di Asia Utara atau di Eropa gitu kan. Dan mereka butuh energi. Dengan krisisnya tuh jadi sulit. Sampai di beberapa kota kalau nggak salah di Jerman. Nah ini bener di Reuters.com ini kan kita lihat beritanya ya. Sampai di Jerman aja disuruh lampu-lampu jalanan itu di dim istilahnya. Jadi kayak rada redup. Terus kalau mandi orang disuruh showernya singkat aja, jangan mandi lama-lama. Semuanya untuk menghemat energi nih, gara-gara ya suplainya dikit, tapi udah mau masuk musim dingin. Jadi gimana lah caranya pemerintah untuk berusaha menghemat pasokan yang terbatas itu. Jadi kurang lebih itu sih guys yang bisa kita lihat dari seluruh dunia, apa yang sedang terjadi, dan kenapa kemarin kita bisa lihat pasar koreksi lumayan. Dan kalau misalkan mau lihat ke bulan Septembernya, kalendernya ke depannya ada apa aja, itu sih beberapa hal yang harus kalian antisipasi. Ada beberapa hal terkait inflasi di Amerika Serikat, angka CPI-nya seperti apa, dan nanti pertemuan selanjutnya dengan Jerome Powell itu dia bilang apa. Mungkin Fed nggak bakal pivot, nggak bakal beralih haluan begitu cepatnya, mungkin masih nunggu tahun depan, kita nggak tahu. Terus the merge, kalian harus pertimbangkan dua sisi. Kalau kalian merasa bullish, kalian harus pertimbangkan sisi bearishnya. Tapi kalau kalian merasa bearish, harus pertimbangkan juga sisi bullishnya apa. Ada banyak ketidakpastian dan kita harus selalu siap dengan aset kita. Terus dengan krisis energi di Eropa, ya nggak begitu berdampak langsung ke kita, tapi ke teman-teman kita yang ada di Asia, bagian utara, itu juga mereka ngerasain nanti. Jadi kalau misalkan kita mau lihat, mungkin itu beberapa hal yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Kalau ada yang ketinggalan, mungkin kalian bisa kasih di komentar di bawah, kurang lebihnya apa yang bisa kami bagikan lagi untuk kedepannya. Kalau nggak mau ketinggalan video terbaru, kalian bisa subscribe ke channel YouTube kita. Dan kalau suka dengan video ini, kalian harus kasih jempol. Semoga bermanfaat. Terima kasih guys sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers! Halo semuanya, jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian, atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.